Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik Pak. Puji Tuhan, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, baik, sehingga kita pada hari ini mampu mengikuti pembelajaran dengan semangat dan gembira. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Matilda bisa membantu untuk memimpin doa? Oke, baik, terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Matilda yang sudah membantu untuk memimpin doa. Apakah semuanya hadir pada hari ini? Oh, nggak tahu. Oh, baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak mau memastikan kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Yang pertama, Pius. Oke, hadir. Nathan. Oke. Bunga. Oke, baik, terima kasih. Quinta. Sakit. Oh, demam. Oh, baik. Sarwo hadir. Imen hadir. Baik, terima kasih. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin bertanya mengenai materi sebelumnya. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Pius, sakramen inisiasi. Betul sekali, sakramen inisiasi yang terdiri dari sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan juga sakramen krisma. Dengan baptis kita itu menjadi anak Allah, dan dengan sakramen ekaristi kita menjadi dipersatukan dengan Kristus, dan juga dengan sakramen krisma kita dikuatkan oleh Roh Kudus dan siap untuk diutus menjadi saksi Kristus. Tapi sebelumnya Bapak ingin bertanya, apakah dengan menerima sakramen inisiasi tersebut kita sudah bebas tanpa kesalahan, hidup kita berjalan dengan sempurna? Sarwo? Tidak, betul sekali tidak. Hidup kita tidak berjalan dengan sempurna. Kita masih manusia yang lemah dan juga cenderung jatuh ke dalam dosa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita manusia adalah makhluk yang lemah. Kita masih bisa berbuat salah kepada teman, kepada orang tua, kepada sesama, bahkan kepada Tuhan. Contohnya, seringkali kita berkata tidak jujur kepada orang tua, atau kepada teman, atau kepada orang lain di sekitar kita. Kemudian kita juga kadang menyakiti perasaan, menyakiti fisik, menyakiti teman kita secara disengaja maupun tidak disengaja. Bahkan kita terkadang mengabaikan hal baik, kita menolak untuk berbuat baik. Itu semua adalah perbuatan dosa. Padahal Tuhan tidak menghendaki kita untuk berbuat dosa. Nah, disinilah kita melihat kasih yang sangat besar dari Tuhan kepada kita. Tuhan tidak membiarkan kita jatuh ke dalam dosa, melainkan memberikan jalan kepada kita untuk kembali kepadanya. Jalan itu adalah melalui sakramen tobat. Melalui sakramen tobat ini, Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, kemudian menyembuhkan hati kita, dan yang terakhir adalah memulihkan hubungan, baik itu hubungan kita dengan sesama, juga hubungan kita kepada Tuhan. Pada pembelajaran hari ini, kita diajak untuk memahami makna sakramen tobat. Yang kedua, alasan mengapa kita harus bertobat. Dan yang ketiga, bagaimana kita mewujudkan pertobatan itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena pertobatan tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga harus terlihat dalam tindakan kita. Anak-anak, Tuhan selalu membuka pintu pengampunan bagi kita. Yang terpenting adalah kemauan kita untuk kembali kepadanya. Oleh karena itu,
Marilah kita ikuti pembelajaran pada hari ini dengan sungguh-sungguh supaya kita semakin berani untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Anak-anak, pada hari ini kita sudah belajar tentang sakramen tobat. Sakramen tobat itu adalah sakramen di mana Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, kemudian menyembuhkan kita dan juga memulihkan relasi kita dengan Tuhan dan juga sesama. Kita juga belajar mengenai dosa, di mana dosa adalah tindakan melawan kasih Tuhan dan sesama. Dosa juga merusak relasi kita, baik dengan Tuhan maupun juga dengan sesama. Anak-anak, oleh karena itu kita perlu untuk bertobat. Bertobat itu artinya kita menyadari kesalahan. Kemudian yang kedua itu menyesalinya. Dan yang ketiga itu berjanji untuk tidak berbuat dosa lagi. Dan yang keempat itu berubah untuk menjadi yang lebih baik. Jadi 2M dan 2B. Mengakui kesalahan, menyesalinya, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi dosa itu lagi, dan yang terakhir itu berubah, berani berubah untuk berusaha menjadi yang lebih baik. Anak-anak, oleh karena itu kita juga perlu melakukan pengakuan dosa melalui sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi, di mana itu juga tertulis dalam 5 perintah gereja, di mana kita harus mengaku dosa sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Selain itu di dalam sakramen tobat itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita memeriksa batin kita. Kemudian yang kedua, mengakui dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga itu adalah kita menerima absolusi atau pengampunan. Dan yang terakhir adalah kita melakukan penitensi. Itu semua itu adalah tanda bahwa kita memang benar-benar sungguh mau untuk bertobat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih dan Maha Pengampun. Ia tidak ingin kita hidup dalam dosa. Oleh karena itu, marilah kita hening sejenak, kita melihat ke dalam diri kita. Apakah kita sudah berani mengakui kesalahan kita dan juga meminta maaf? Apakah kita sungguh-sungguh ingin berubah? Dan apakah kita sudah sungguh-sungguh melakukan pertobatan dalam hidup kita, khususnya melalui sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi? Marilah kita hening sejenak dan melihat ke dalam diri kita selama 1 menit. Sebagai wujud nyata dari pembelajaran kita hari ini dan sebagai wujud nyata dari sakramen pertobatan, Bapak akan memberikan tugas untuk anak-anak melakukan satu tindakan sederhana sebagai wujud dari pertobatan. Contohnya, meminta maaf kepada orang lain ketika kita berbuat salah. Kemudian bisa juga memperbaiki sikap dan tindakan-tindakan kita. Yang terakhir mungkin contohnya bisa berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tugas ini dikerjakan dalam bentuk laporan singkat tulis tangan, satu aksi selama 1 minggu ke depan. Jadi akan dikumpulkan minggu depan ketika pertemuan atau pembelajaran pendidikan agama Katolik. Ada pertanyaan untuk tugas hari ini? Tidak, baik. Anak-anak, jangan pernah takut untuk bertobat, karena Tuhan selalu menerima kita untuk kembali kepadanya. Semakin kita berubah, semakin kita berani untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Saya minta tolong untuk, karena tadi sudah yang perempuan, saya minta tolong yang laki-laki Pius untuk membantu memimpin doa penutup. Oke, baik, terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk perhatian anak-anak pada hari ini, untuk partisipasinya, untuk keaktifannya, untuk diskusinya dan juga kebersamaannya pada hari ini. Bapak ingin mengingatkan, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang dikumpulkan minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.